Manakah yang lebih penting, ekonomi makro atau ekonomi mikro dalam ekonomi pertanian? Pertama, kita akan membahas mengenai ekonomi makro dan ekonomi mikro sendiri bagi pertanian. Makroekonomi berurusan dengan gambaran besar. Misalnya, seseorang yang mempelajari ekonomi makro mungkin berurusan dengan masalah yang dihadapi seluruh perekonomian. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tercipta berdasarkan ekonomi makro, otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh, terutama pertanian yang sangat mempengaruhi PDB. Begitu juga dengan tenaga kerja. Belum lagi dengan kebijakan-kebijakan penting yang akan berpengaruh pada perhitungan pendapatan petani. Sedangkan di sisi kehidupan, pengaruh ekonomi makro bisa dilihat dari kestabilan harga produksi pertanian yang beredar di pasaran. Pengaruh ekonomi makro juga dapat berimbas pada keputusan membuat strategi dalam kegiatan pertanian. Sedangkan ekonomi mikro berkaitan dengan perilaku unit pengambilan keputusan individu. Awalan mikro sering digunakan bersamaan dengan hal-hal yang kecil. Mikroekonomi berurusan dengan perilaku konsumen individu ketika pendapatan dialokasikan dan manajer perusahaan individu seperti petani yang mencoba mengalokasikan sumber dayanya konsisten dengan tujuannya. Ekonomi mikro dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pertanian terkait harga dan upah dalam pengelolaan sumber daya. Ekonomi mikro juga mempermudah petani dalam mempelajari interaksi pasar dan membentuk kebijakan pertanian yang inovatif dan strategis berdasarkan kebijakan pemerintah. Ekonomi mikro juga berguna dalam menyusun prediksi. Dengan adanya ekonomi mikro, petani dapat menyusun strategi atau prediksi ke depannya. Lantas, yang mana ya yang lebih penting dalam ekonomi pertanian? Maka, yang lebih penting adalah mikroekonomi. Mikroekonomi memiliki dampak yang lebih besar dari makroekonomi dalam manajer pertanian. Ekonomi mikro sangat berperan dalam memprediksi hingga merancang strategi pertanian ke depannya. Ekonomi mikro akan mempermudah pertanian dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen, sehingga hal ini lebih berdampak pada manajer pertanian yang memanajemen usaha pertanian langsung. If your competition is not an adequate representation of the economic model that underlies farming in the United States, why the assumptions of your competitions continue to be important to agricultural economies. Terlepas dari kelemahannya model persaingan murni lebih mendekati pertanian daripada model perilaku ekonomi komprehensif lainnya. Contohnya seperti pertanian individu jelas bukan monopoli. Jika monopoli dianggap sebagai model di mana satu perusahaan adalah industrinya. Untuk sebagian besar komoditas, jika oligopoli sebagai model di mana hanya beberapa perusahaan yang ada di dalam lingkungan yang kompetitif di mana keputusan harga dan output oleh satu perusahaan sangat dipengaruhi oleh keputusan harga dan output perusahaan lain. Jadi, model persaingan murni dipertahankan sebagai model dasar untuk aplikasi dalam ekonomi produksi pertanian karena model ini lebih dekat daripada model perilaku lainnya. Bukan berarti bahwa model perilaku kompetitif lainnya tidak penting, sebaliknya ketergantungan akan di tempat. Pada model kompetitif murni sebagai titik awal untuk sebagian besar analisis dengan modifikasi yang dibuat sesuai kebutuhan untuk memenuhi fitur khusus dari masalah tersebut nih. Asumsi persaingan monopolistik di mana perdagangan sederhana biasanya memenuhi dasar dalam harga produk juga tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang karena masing-masing produsen berhasil dalam sedikit membedakan produk mereka dari produk yang dibuat oleh perusahaan saingan. Baiklah, kita akan membahas soal berikutnya yaitu Nowadays, is mathematics essential for understanding economic principle? Di saat ini, apakah matematika penting untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi? Seperti yang kita ketahui dan seperti yang sudah kita alami,
ilmu matematika adalah ilmu yang paling banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ilmu ekonomi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ekonomi dan matematika selalu saling berkaitan, seperti proses transaksi. Tentu dalam kegiatan keseharian kita ada menggunakan proses transaksi seperti jual dan membeli barang gitu. Dan dalam proses jual beli barang ini kita menggunakan ilmu matematika dan juga ilmu ekonomi. Dalam ilmu matematika tentu kita menggunakan pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi dalam ilmu ekonomi pasti menggunakan simbol-simbol matematis untuk menyatakan permasalahan ekonomi, serta menggunakan dalil-dalil matematika seperti pertambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian tadi untuk membantu pembahasan masalah ekonomi. Jadi, apakah matematika penting untuk memahami prinsip ekonomi? Jawabannya, iya, matematika penting untuk memahami prinsip ekonomi. Ekonom pertanian sering dituduh menghabiskan terlalu sedikit waktu di dunia nyata. Keasikan dengan isu-isu teoritis abstrak berarti bahwa para ekonom pertanian kadang-kadang tidak mampu atau tidak mau melihat isu-isu mendasar yang terkait dengan produksi dan pemasaran komoditas pertanian. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Ya, setuju. Alasannya, faktanya, seorang ekonom pertanian harus terjun langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan pasar yang sedang berlaku. Pelaku ekonomi merupakan semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, maupun konsumsi. Baik itu perorangan maupun organisasi pemerintah atau swasta, ataupun masyarakat pada umumnya. Pelaku ekonomi itu bisa seseorang, perusahaan, atau organisasi yang memiliki pengaruh terhadap motif ekonomi dengan memproduksi, membeli, atau menjual. Umumnya, terdapat dua jenis permasalahan yang dihadapi oleh para ahli di bidang pertanian. Pertama, ahli ekonomi pertanian harus mampu menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kedua, ahli ekonomi pertanian harus menghadapi persoalan produksi dan distribusi produk-produk pertanian. Secara tradisional, ahli ekonomi pertanian lebih berorientasi pada dua jenis permasalahan tersebut. Saat ini, ekonomi lebih berorientasi pada konsumen, sehingga ahli ekonomi pertanian dituntut untuk mencoba lebih memahami keinginan-keinginan konsumen. Apa saja yang dikerjakan para ekonom pertanian? 1. Peran pada tingkat ekonomi mikro. Para ekonom pertanian telah berkiprah pada tingkat ekonomi mikro pada bidang-bidang yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya di bidang produksi, pengolahan, distribusi, dan konsumsi produk pangan dan sandang. Yang kedua, peran pada tingkat ekonomi makro. Para ekonom pertanian yang banyak berkiprah di tingkat ekonomi makro umumnya mengurusi peran pertanian dan sistem agribisnis dalam perekonomian nasional dan perekonomian global. Yang ketiga, peran pada fenomena perubahan. Ekonom umumnya menggunakan analisis marginal seperti basis dari penarikan kesimpulan untuk menghasilkan keputusan kebijakan tertentu. Sekarang, kita akan memasuki pembahasan mengenai pertanian dan teori ekonomi. Pertanyaannya adalah, untuk menjadi seorang ahli ekonomi pertanian, manakah yang lebih penting, mengetahui pertanian itu sendiri atau mengetahui teori ekonomi? Jawabannya adalah, yang lebih penting adalah mengetahui teori ekonomi. Alasannya itu karena dalam hal ini, ilmu ekonomi pertanian merupakan ilmu ekonomi yang diterapkan pada bidang pertanian. Dengan dasar teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro, serta ilmu lainnya seperti akuntansi, statistika, matematika, dan ekonometrika. Contohnya, para mahasiswa mempelajari aplikasi teori ekonomi pada permasalahan di bidang pertanian dan implikasinya bagi perekonomian nasional, sehingga yang telah dikemukakan sebelumnya
bahwa ekonomi pertanian pada dasarnya merupakan penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam pemecahan permasalahan di bidang pertanian. Nah, berdasarkan uraian di atas dan pengertian mengenai ilmu ekonomi, maka ekonomi pertanian dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial terapan yang prinsip-prinsip dan metode analitis ilmu ekonomi digunakan untuk mencari solusi bagi permasalahan ekonomi dalam bidang pertanian. Pada umumnya, terdapat dua jenis permasalahan yang dihadapi oleh para ahli di bidang pertanian. Yang pertama, ahli ekonomi pertanian harus mampu menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kedua, ahli ekonomi pertanian harus menghadapi persoalan produksi dan distribusi produk-produk pertanian. Secara tradisional, ahli ekonomi pertanian lebih berorientasi pada dua jenis permasalahan tersebut. Untuk saat ini, ekonomi lebih berorientasi pada konsumen sehingga ahli ekonomi pertanian dituntut untuk mencoba lebih memahami keinginan-keinginan konsumen sehingga teori ekonomi sangat penting. Baiklah, akan kita lanjutkan ke chapter kedua, nomor 6. Di sini dapat terlihat bahwa soal suppose that the coefficients or parameters of a production function of the polynomial form are to be found. The production function is Y sama dengan AX tambah BX kuadrat tambah CX pangkat 3. Jadi pada soal ini dapat kita lihat bahwa nilai Y sama dengan A dikali X sebagai variabelnya, tambah B kali X kuadrat tambah C X pangkat 3. Jadi kita belum mengetahui nilai A, nilai B, dan juga nilai C-nya. Diketahui bahwa Y adalah 150 ketika nilai X bernilai 200. Dan nilai MPP sama dengan 0. Jadi maksudnya di sini adalah MPP sama dengan 0 ketika nilai Y-nya adalah 150 dan nilai X-nya sebesar 200. Lalu diketahui juga yaitu APP maksimum terjadi ketika X bernilai 125. Ditanyakan, berapakah nilai dari setiap koefisien A, B, dan C? Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Seperti sebelumnya diketahui bahwa nilai Y sama dengan TPP, yaitu AX ditambah BX kuadrat tambah CX pangkat 3. Lalu, ketika nilai Y sama dengan 150 dan X sama dengan 200, maka dapat kita masukkan ke dalam fungsi di atas, yaitu 150 sama dengan A dikali 200 ditambah B dikali 200 kuadrat ditambah C dikali 200 pangkat 3. Nah, dari fungsi tadi kita menemukan persamaan yang baru, yaitu persamaan pertama, yaitu 150 sama dengan 200A ditambah 40.000B ditambah 8 juta C. Sebelumnya kita diketahui bahwa TPP sama dengan AX tambah BX kuadrat tambah CX pangkat 3. Namun dari nilai TPP tadi kita dapat mengetahui nilai MPP melalui TPP aksen atau turunan pertama dari TPP. MPP sama dengan A ditambah 2BX pangkat 1 ditambah 3 CX pangkat 2. Hal ini atau persamaan ini berasal dari turunan pertama TPP. Lalu dapat diketahui MPP A tambah 2B dikali 200 ditambah 3C dikali 200 pangkat 2. Kita memasukkan nilai X sama dengan 200 seperti sebelumnya. Kita melakukan hal yang sama. Lalu MPP sama dengan 0 ketika MPP yaitu maksimum. Makanya 0 sama dengan A ditambah 400B ditambah 120.000 C. Nah, dari sini, dari fungsi yang ini, kita dapat mengetahui nilai A sama dengan min 400B dikurang min 120.000 C. Kita jadikan itu persamaan yang kedua. Lalu, sebelumnya diberitahu juga ada nilai APP. APP sendiri berasal dari TPP dibagi dengan X. Sehingga kita memperoleh nih nilai APP sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Lalu, kita masukkan nilai X dan kita jadikan APP tadi menjadi APP maksimum, yaitu turunan pertama dari APP.
turunan pertama dari APP yaitu B ditambah 2CX. Sehingga 0 ditambah B tambah 2C, X-nya adalah 125 berdasarkan info sebelumnya, yaitu B ditambah 2C dikali 125. Sehingga 0 sama dengan B ditambah 250C. Kita juga dapat mengetahui nilai B sebesar B sama dengan min 250C. Kita jadikan nilai B ini menjadi persamaan yang ketiga. Selanjutnya, kita substitusi persamaan kedua dan ketiga ke dalam persamaan yang pertama. Sehingga kita memperoleh 150 sama dengan 200 dikali min 400B dikurang 120.000C ditambah 40.000 dikali min 250C ditambah 8 juta C. Jadi min 400B dikurang 120.000C ini adalah berasal dari persamaan yang A. Lalu persamaan kedua, lalu yang min 250C kita dapat dari persamaan yang ketiga atau nilai B. Kemudian kita substitusikan, kita selesaikan mendapatkan hasil yaitu 150 sama dengan 20 juta C dikurang 24 juta C dikurang 10 juta C ditambah 8 juta C. Sehingga kita memperoleh 150 sama dengan min 6 juta C. Dari fungsi ini kita dapat mengetahui nilai C sama dengan 0,00025. Nah, kita sudah mengetahui nilai C, maka kita dapat menentukan nilai B dari persamaan sebelumnya, yaitu min 400B dikurang 120.000C. Jadi, min B sama dengan min 250C, yaitu persamaan ketiga. Kita bisa mengetahui persamaan ketiga, B sama dengan min 250 dikali C-nya, yaitu sehingga min 0,00625. Dari B ini, kita dapat mengetahui nilai A. Nilai A diperoleh dari A sama dengan min 400B dikurang 120.000C. Sudah diketahui nilai B-nya dan diketahui nilai C-nya, maka kita dapat mengetahui nilai A-nya melalui substitusi tadi, sehingga diperoleh nilai A sama dengan min 0,5. Sesuai dengan pernyataan dan pertanyaan, kita sudah memperoleh koefisiennya, yaitu A sebesar min 0,5, B sebesar min 0,0625, dan C sebesar 0,00025. Suppose that the output sell for $5 and the input sell for $4. In the blank in the following table. Dapat kita lihat pada tabel VMP dan EVP belum terjawab. Maka dari itu, sebelum kita menjawab, kita harus tahu rumus terlebih dahulu. VMP sama dengan delta Y per delta X, di mana Y2 dikurang dengan Y1, kemudian dibagi dengan X2 dikurang Y1, lalu dikali dengan T. Rumus EVP adalah Y per X, lalu dikali dengan P. P sendiri adalah harga output. Pada chapter 3 nomor 1, diketahui harga output adalah $5. Baik, pertama kita akan menjawab VMP yang pertama. Dapat kita ketahui pada tabel, Y2 adalah 50 dan Y1 adalah 0. X2-nya adalah 10, kemudian X1-nya adalah 0. 50 dikurang 10, kemudian dibagi dengan 10 dikurang 0, lalu kita dapati hasilnya 5. Kemudian kita kali dengan harga output sebesar 5, dapati hasilnya 25. Untuk EVP, kita ketahui pada tabel Y adalah output sebesar 50 dan X adalah input sebesar 10. 50 dibagi 10 hasilnya 5, kemudian kita kalikan dengan harga output sebesar 5, didapati hasil 25. Maka kita dapat menjawab tabel yang ada pada nomor 1 chapter 3. Terima kasih.